selaku Ketua Yayasan Donatur dan Inisiatur Pondok Pesantren An-Nur beserta keluarga besar Bapak Haji Suada yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Yai Darjan selaku Mudir Ma'had Pondok Pesantren An-Nur, yang terhormat Ustadz Kurdi selaku Kepala Sekolah SMP IT An-Nur, yang terhormat Yai Ronza Kepala Sekolah SMA IT Pondok Pesantren An-Nur beserta jajarannya, Ustadz Edi selaku Ketua Komite. Pada pagi hari ini kita dalam rangka rapat koordinasi persiapan penerimaan santri baru tingkat SMP SMA Pondok Pesantren An-Nur. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar An-Nur dengan wajah-wajah baru, suasana yang baru tadi, Yai Ronza beserta jajarannya. Semoga kita menjadi tim yang solid untuk memajukan Pondok Pesantren An-Nur ini. Jadi harapannya ke depan kita punya target KPR ini, Kecamatan Cilaton, menjadi kota santri. Jadi semua anak-anak itu bisa masuk ke pondok pesantren ini, bersekolah di sini. Jadi kita di sini yang jelas untuk menerima santri baru ini punya strategi yang akan kita jalankan atau langkah-langkah atau terobosan. Di antaranya sosialisasi dan publikasi, mungkin nanti ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat umum. Bisa juga melalui online seperti melalui Facebook sosialisasinya, dan juga menyebarkan brosur-brosur, memasang baliho dan juga atau banner. Tidak panjang dan lebar. Yang jelas harapannya kita punya program-program inovasi nantinya yang bisa mendobrak dan mengangkat nama Pondok Pesantren An-Nur, bukan hanya di lokal tetapi internasional ya harapannya. Amin. Mungkin itu saja. Ini nanti secara simbolik ada penyerahan laptop dari yayasan ke untuk SMA IT An-Nur. Mungkin itu saja. Besar harapan kami ke depannya. Kalau ada kekurangan, kita sama-sama menutupi. Kalau ada kelebihan, kita sama-sama melengkapi. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khulqul mauta wa hayata wa amala wa walayuhu wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma yang saya hormati Bapak dari Yayasan dan seluruh keluarga, juga yang saya hormati Al-Muharram Kiai Haji Rolia selaku SMA IT An-Nur, juga yang saya hormati saudara Ustaz Susilo sebagai Kepala SMP An-Nur,
juga seluruh juga yang saya hormati saudara komite SMP di Cianjur, juga seluruh ustaz yang berkenan hadir pada hari ini. Puji dan syukur dengan tiada henti-hentinya, tiada jenuh-jenuhnya, selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala karena berkah kurnia juga. Khususnya pada kesempatan pagi hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah SWT sesuai dengan yang kita rencanakan, yaitu kita akan mengadakan tatap muka dari berbagai elemen ini guna atau membahas dari sini ke depan. Katakanlah hari ini boleh dikatakan rapat awal tahun penerimaan santri baru baik SMP maupun SMA, karena tidak lama lagi kita ini akan bertemu dengan tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2022-2023. Juga selamat masalam semoga tetap berlimpah dengan kita Nabi Sallam yang siang, malam, pagi, sore selalu kita lakukan sholawat tiada lain diragukan, yakni agar kiranya kita semua tanpa kecuali menjadi umat Muhammad Bukti Yudin Akhirah. Ya adalah kita akan berangkat sapa yang amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbicaranya saya di sini ya selaku nuan-nuai pondok ini. Jadi kami mungkin belum banyak yang ingin kami sampaikan, yang jelas itu karena ini baru awal dari langkah kita. Jadi yang pertama saran kami, mari kita seragamkan langkah kita dari ini ke depan. Jangan ada yang langkahnya itu ada yang belok kanan belok kiri, kita harapkan langkah kita lurus. Nah, sama sinkron. Yang saya maksud demikian, baik itu dari kepala sekolah SMK dan SMA, baik itu dari ustaz dan ustazahnya, beserta para perangkat yang ada pada yayasan. Nah ini langkah sama seragam. Nah, jadi tidak ada nantinya itu kata Syekh Budi, kata ini nanti tidak sinkron, akhirnya menjadi hal baru yang tidak kita inginkan. Nah itu jangan sampai. Yang pertama kami mohon terima kasih sangat kepada Kang Karom Haji Romza, karena dia juga termasuk orang baru, mungkin ya perlu adaptasi dulu dan sebagainya. Kalau tadi sudah diserahkan dari yayasan adalah ya sebagian perangkat daripada alat untuk menangkap informasi dan menyampaikan informasi. Nah sebenarnya yayasan sudah berbuat banyak. Kalau kita meter itu ada 118 meter itu yang untuk SMA itu. Belum ditambah yang sebelah sana. Nah itu menjadi PR kita bersama. Bukan Pak Romja saja, tapi semua yang terlibat, seluruh yang ada yang menjadi keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, baik itu dari yayasan maupun dari pendidikan. Mari kita bekerjasama, mari kita berusaha dengan segala daya upaya kita supaya fasilitas yang sedemikian mewah ini berguna buat anak cucu kita. Amin. Nah, itu harapan kami. Nah, jadi dalam artian apa? Ini adalah menjadi tugas kita bersama. Bukan tugas dari yayasan, bukan tugas dari guru saja, bukan tugas dari kepala sekolah, tapi ini tugas kita sama-sama. Cuman karena di sini adalah merupakan suatu lembaga. Lembaga dalam arti ya ada yang paling atas, yaitu ketua yayasan dan perangkatnya. Nah itu yang paling atas. Nah kemudian di bawah itu mungkin ada tua-tuanya pondok, ada mudir. Di bawah mudir itu ada juga kepala SMA, kepala SMP, mungkin ada kepala perguruan tinggi yang namanya dekan nantinya. Amin. Amin. Karena apa? Harapan ke depan ini
fasilitas yang seluas ini mari kita jadikan suatu wahana atau lahan untuk kiprahnya para cendekiawan di dalam mengelola anak bangsa, ya katakanlah untuk KPR khususnya, umumnya seluruh OKU, bahkan umumnya sampai di provinsi jiran. Nah, bahkan mungkin bisa seperti di Gontor. Gontor itu tahun 1930 itu ya belum sampai ke Asia Tenggara. Nah, tapi setelah tahun 70-an, yaitu dikenal oleh orang pondok yang paling besar di Asia Tenggara. Nah jadi minta kepada Allah Taala, An-Nur pun demikian. Nah ini berkat kerjasama kita mudah-mudahan akan dikabulkan dengan syarat kita ini memang kerjasama satu paham, satu komando. Tidak ada komando lain, komandonya Pak Al-Hamidi kan Pak Haji saja. Nah itu komandonya. Nah kita ini ada sebagai bawahannya atau sebagai karyawannya atau sebagai eksekutifnya. Yudikatifnya itu adalah Pak Al-Hamidi dengan Pak Haji Soda. Nah eksekutifnya kita yang menjalankan roda perekonomian kita, tetapi yang menentukan arah dan tujuan itu adalah Pak Al-Hamidi dengan Pak Haji Soda. Nah ini selama kita ini masih bisa sinkron sama tujuan, mudah-mudahan akan jaya. Sebab sepanjang sejarah di mana-mana banyak kasak kusuk karena apa? Karena tidak sinkron. Kalau sinkron tidak ada, no problem. Karena semuanya kepentingan itu adalah kepentingan kita bersama. Nah itu harapan kami sebagai evaluasi ini. Nah mudah-mudahan dari sini ke depan ini apa yang menjadi kekurangan kita, ya kita berusaha sama-sama. Karena kepada Al-Baron ya Haji Rom ya, ini yang jelas. Yang pertama adalah memikirkan kalau nantinya sudah terima ibadah, siapa yang harus mengajar ini. Nah sementara mungkin kan langkahnya yang ada dulu. Sambil berjalan nanti kita cari sama-sama. Tujuan kita mencarinya juga yang harus sesuai dengan visi dan misi yang kita ingin gapai. Arti kata apa? Ya kalau yang mengajarkan mungkin nanti kan ada IPS, ada IPA ya. Karena kan nanti ada jurusan SMA itu, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Yang memang EQ-nya itu bagus, mungkin nanti jurusannya IPA. Nah, kalau mau kedokteran kalau bukan IPA tidak terima, nggak kan macam itu. SMA-nya harus IPA. Kalau IPS ini luas, mau jadi apa-apa bisa. Nah kemudian seperti alat-alat pembelajaran ya, untuk melengkapi daripada KBM. Nah ini mungkin ya sambil berjalan Pak. Jangan nanti harus sekarang ada semua ya. Jadi sambil berjalan kita berjalan sambil relax, tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan para pendidik memang yang profesional. Kalau ngajarkan IPA memang sertifikatnya atau ijazah IPA. Nah itu. Yang IPS, yang bahasa Inggris. Nah itu akan menunjang daripada program ke depan karena semua pendidikan itu akan diadakan namanya HPTLS. Sebentar lagi kita akan adakan yang di SMP itu. Jadi supaya nantinya tidak ada hambatan. Kalau ingin kita menjadi levelnya A atau B atau C itu memang utamanya dari situ dulu supaya kan kita deal dari kita kemudian dari kantor atasan kita. Nah kemudian karena ini ada pondok, jadi acuannya begini Pak. Pondok ini katakanlah tempat tidurnya tidak ada kelas-kelasan sama. Jadi SMA digabung ke SMP nantinya, malah SMA itulah yang akan menjadi senior SMP-nya. Mungkin tidak dipisah sama sekali, tapi yang jelas pisah hanya karena laki-laki dan perempuan. Kalau dalam pondok walaupun sudah kuliah tetap anak pondok. Nah gitu. Walaupun baru SD ya anak pondok.
Cuma cara pendidikannya baik nanti itu diatur oleh diniyahnya. Karena sudah tambah 3 tahun ya mungkin pelajaran lebih meningkat lagi ya. Kalau kemarin hanya dikenakan dasar-dasar saja nausor, nanti itu memang diajarkannya nausor. Bahasanya lebih diperdalam lagi. Bahasa yang lain pun demikian. Nah, itu harapan kami sebagai tua-tuanya pondok ini. Nah, mudah-mudahan nantinya kan dari sini ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini adalah baru awal pertemuan, mudah-mudahan awal pertemuan inilah menjadi pusaka kita untuk ke depan. Jadi kami tidak perlu panjang lebar, sementara waktu masih banyak acara. Jadi kami akhiri sampai di sini dulu karena mungkin kami ini sudah lansia. Jadi kadang-kadang apa yang ingin saya sampaikan lupa. Tetapi insya Allah ini dari sini ke depan kita selalu berjalan. Itu saja. Mudah-mudahan kalau ada baiknya itu dari Allah. Kalau itu tidak baik itu semata-mata kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Mohon maaf kepada forum dan mohon ampun kepada Allah. Tidak ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai duduk baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walad. Lam yakul lahu syarikun fil mulk. Lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbir takbira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi azim. Ana Abdullah wa la yuzi'ani amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kita cintai, Bapak Petrus Haji Al-Hamidi Esos MSI di Banten selaku Ketua Yayasan Donatur. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan ini Bapak Haji Suhada beserta istri Ibu Hajar Zalilah. Benar ya? Lalu salah di beserta keluarga besarnya yang kami hormati dan kami muliakan, Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Darjan, Mudir Pondok Pesantren. Beliau ini membawai seluruh kegiatan-kegiatan yang namanya mudir. Seluruh kegiatan pesantren beliau yang mengawasi, monitor. Kemudian yang kami hormati ini Ketua Komite Bapak Edi Darmawan. Lalu Pak Zarin kalau nyebutnya Pak Edi pasti katanya murah hati murah tangan dulu. Kenal nama Darmawan itu. Tapi terbukti yang Pak Kodi, kami nak kesini sebelum kita peringatan itu, minggunya makan minum, balik di singgah punya belum makan minum, kegindangan bau. Nah, sesuai dengan namanya mula. Yang kami hormati dan kami cintai, Kepala Sekolah SMP Terpadu Al Ustaz
Kurdi Susilo. Kemudian yang kami hormati yang memberikan sambutan dari yayasan adalah anak kami Eli Susana, ahli media keperawatan. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan kami ini termasuk mesinnya SMA. Kalau dapat aku ini cuma Starbank, tapi yang menggerakkannya ada dua ini. Yang pertama M Zarin BSC. Nah, BSC itu kalau dulu BA itu termasuk sarjana muda. Beliau ini sebagai tangan kanan kami, wakil kepala sekolah. Kemudian yang berhadapan dengan laptop itu Hadian Sapri, ini operator gitu. Kemudian yang kami hormati dan kami cintai guru-guru SMP Islam Terpadu, ibu-ibu, dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan pas kita ngomong hari hujan dulu. Ini barokah. Amin. Barokah. Jadi alam pun setuju. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dicintai dan mencintai beliau, dan dalam tentu syafaat dari beliau yang kita harapkan. Kalau tadi atas nama yayasan, cita-cita besarnya bagaimana caranya agar Pondok Pesantren An-Nur ini menjadi kota santri. Ini cita-cita besar. Ini luar biasa. Ini PR besar dulu. Kami tahun 75 di Pondok Pesantren Nur Islam Sri Bandung itu 5.000 siswa. 5.000 tahun 75. Akunnya baca bahasa Inggris itu karena dekat dengan Singapura, dengan Malaysia. Itu luar biasa jaya. Insya Allah nanti. Amin. Ya, itu akan menjadi kota santri sesuai dengan cita-cita yayasan tadi. Mudah-mudahan. Kemudian hari ini seperti apa yang disampaikan oleh sambutan yayasan tadi, kita rapat koordinasi. Memang iya. Ada, kalau kita rinci yang kita hadir ini ada 5 unsur. Nah, 5 unsur. Jadi 5 apa itu? 5 in 1. 5 tapi dalam satu kesatuan. 1 dari komite, yang kedua dari yayasan, ketiga dari SMA, 4 dari SMP, plus yang kelima guru-guru. Jadi atau Eli tadi rapat koordinasi. Jarang ketemu seperti ini. Jarang. Ini termasuk ini langkah tapi nyata. Insya Allah kita sama-sama. Ditegaskan lagi oleh mudir kita, 5 unsur ini, 5 kesatuan ini, ini harus kebersamaan. Kata Pak Mudir tadi, harus ada kebersamaan, kerjasama. Akhirnya kalau kita 5 unsur ini kerjasama, jadi kota santri. Amin. Insya Allah.
Insya Allah. Itu yayasan. Aku juga kepengen juga. Pak Manus koyo An-Nur ini jaya. Bukan hanya terkenal di Indonesia tapi sampai luar negeri. Insya Allah. Ya kita pertukaran santri atau mungkin untuk santri kita ke luar negeri itu bisa terjadi. Tapi kita harus bukan hanya tumbuh jemur, nak berkualitas seperti kita kan. Kapan kita kirim ke luar negeri itu setidak-tidaknya bahasa Arab, bahasa Inggris baca, hafalan baca, ilmu nahwu sorof baca, ilmu nahwu sorof itu kata bahasa Arab. Nah itu perlu kita kirim. Jadi tidak malukan. Kali dikirim, terus sebulan dikirim kawan terus sini, wah katanya. Sampai dari An-Nur itu cuma tua terjemur gitu. Jadi berarti ini memang perlu kerjasama, kebersamaan kita. Ya seperti kata ya bu, kan kamu gitu. Kalau yang kira-kira kurang saling tutupi, ya kalau saling salah, saling maafkan, yang pokoknya kita saling saling bantu. Kalau ada filsafat lidi itu kalau siko, mudahnya pakai paling untuk ya itu gigi, kalau sebatang. Tapi kalau 5 unsur ini bersatu, nah ibarat lidi itu bersatu, apapun dibersihin, kayak sapi dibersihinnya, kotor-kotoran dibersihinnya, akhirnya bersih, bagus. Nah itulah kira-kira filsafat ini gitu. Nah jadi memang perlu itu bersatu. Nah untuk diketahui ya masyarakat yayasan jangan tersinggung kan ya, betul itu. Aku ni apa adanya, aku tak baca nak sugem, nak baca, anunya aku baca apa adanya. Herman Biru ini pernah ke rumah yang Biru. Bahkan dia ada janji, Pak Oga, kalau ada kena ke Palembang, belum itu ditemui. Insya Allah kami satu saat aku ada kena, aku lah jadi ke rumah. Tidak pulang, biasa baik banget. Tidak sampai nak anunya, dia makan minum di rumahnya. Pejabat-pejabat lain, Pak Mulyana sudah, Ismak Meki sudah, istri Ismak Meki ke rumah, silaturahim. Kenapa? Karena aku ini ketua himpunan masyarakat OI dan OI. Makanya kami disebut di Batu Raja terkenal Himoki. Bom Zamano Himoki di himpunan masyarakat OI dan OI. Itu dulu aku ketua. Nah itu. Jadi mungkin mereka itu mencari masa. Nah kalau kita gerakkan masa, ya banyak yang kita hantarkan. Julius dengan Pak Kuryana kita hantarkan hukum ilmu kesenian jadi bupati. Pak Kuryana dengan Johan jadi. Alex Nurdin dengan Isaac Meki, soalnya Isaac Meki itu orang Oki, bukan kami. Jadi kita hantarkan. Bahkan ada dulu DPR yang kita hantarkan. Nah, alhamdulillah. Bahkan yang terakhir ini Herman Deru, nah sampai Pak Kuryana itu marah-marah dengan aku. Kenapa kamu milih Pak Herman Deru? Kan dulu Pak Kuryana milih anaknya Alex Nurdin tadi. Meremuk lama, ada teguran dengan aku. Nah itu kaget kalau kamu calon bupati milih kamu bukan ini. Alhamdulillah setiap yang kami pilih itu menang, belum pernah kalah. Mungkin yang oke dulu mungkin. Nah, jadi kalau cito-cito nih, ya jadi santri, kota santri, insya Allah. Digerakkan insya Allah. Jadi kita tapi harus kerjasama yang baik. Ya, jangan saling sikut menyikut, jangan saling jahat menjahatkan.
Kalau itu, kalau salah saling maafkan, kalau kurang kita saling benari. Nah jadi gitu, bahasa kita itu akor. Kalau akor, insya Allah terjadi sesuai dengan cita-cita yayasan. Aku juga kepengen juga. Jadi pada saat kita merintis SMA Islam Terpadu ini, pondok pesantren ini, nah semakin jaya berarti kita. Insya Allah sama-sama berdoa. Nah itu sama-sama berdoa. Oleh karena itu hari ini sesuai dengan apa yang kata tadi kita rapat koordinasi. Tadi pembawa acara sudah menyebutkan ya, dalam rangka penerimaan santri baru, siswa baru. Nah, penerimaan siswa baru atau santri baru ini bukan hanya SMA baik, SMP dulu nak kita. Nah, jadi Pak Ustaz Purdi sudah ada sih kok yang mendaftar di Batu Rajo itu. Kalau enggak, nak masukkan anak ke SMP, nah, sudah ada. Lagi awal kan, Eli ada YouTube-nya itu, viral itu boleh. Bermunculan. Kalau ada ceramah pun situ nang ini, baik. Tapi itu Allah. Sesuai kata Eli tadi, via online. Lewat online, coba sudah ada. Aku pokoknya nak kurang aku masuk sana. Sudah bermunculan, insya Allah. Nah, jadi kalau kita ngomonglah dua lembaga SMP, SMA. Kalau ngomong SMP tentang kamu lah di lembaga SMP. SMA dipandang sebelah mata. Jadi aku juga setiap ada kesempatan aku juga berbicara masalah SMP dan SMA. Setiap kesempatan aku berbicara masalah. Nah, cuma memang ada perlu kita benahi. Mohon maaf. Ini mungkin kisah lama. Jadi pernah ada masalah di pondok pesantren An-Nur ini. Nah, ada masalah. Nah, sudah ada yang sampai melarang, ada usaha katanya kalau perasaan ini uangnya ini pahamnya ini. Nah itu ada yang. Nah jadi berarti ini perlu kita luruskan kembali, terutama sekali dari ulah sana lagi. Nah jadi kalau kita nak sosialisasi, tadi nak ceramah atau pertemuan arah sana itu perlu kita benar. Sebabnya di situ yang informasi yang dapat, nah itu, yang menjelek-jelekkan santren kita itu. Nah itu, jadi kita luruskan itu. Nah itu, jadi anggapan kamu selama tadi, nah aku yang sudah berada di pondok pesantren itu, yang salah anggapan kamu, kita perbaiki. Nah itu omongan ini sampai mana-mana. Kalau nak masuk ke anak, kalah ke sana. Ini pahamnya, tidak sepaham dengan kita. Nah itu paham baru gitu. Banyak paham baru. Iya. Jadi kita programkan pokok pindah itu. Jadi kalau Jumat depan ini aku tidak kasih satu lagi. Aku baca ke Insyaallah dijadwalkan deh. temui Pak Bajuri. Itu kan mantan dari pondok pesantren Sultan itu. Bajuri juga. Nah, itu tadi selama jadi Pak. Nanti sebelum khotbah itu kita ceramah dulu singkat. Nah, ceramah itu belum promosi gitu. Cuma dia tuh tahu siapa itu, dari mana. Nah, mulai kan kocok gitu. Nah, itu. Nah, itulah katakan dari pesantren An-Nur. Itu banyak kajian lama itu. Dari Tumpah, kemudian arah pula itu banyak kajian yang dari pondok pesantren itu, yang dari ketik, yang dari kades, yang ini. Bahkan ada yang sudah di Pirinjau ini sering mampir, toko-toko, sauna ge. Nah kalau orang bisa
arah Daton itu mampir katanya. Ke Daton, ke Sawanako, ke Jawa. Nah, ini insya Allah terkabul. Dengan catatan setiap kita ngomong bawa SMP dan bawa SMA. Nah, itu. Kalau kita semusuhan. SMA nak lemak dewe, SMP nak lemak nek. Tidak, kita satu atap. Satu atap. Jadi satu atap ini kalau ada yang sakit, yang lain pun sakit. SMP sakit, SMA sakit. SMA sakit, disakiti, juga SMP ikut sakit. Jadi sama-sama kita mengobati. Kalau SMP dijelekkan, aku ke depan untuk memperbaiki. SMA dijelekkan, SMP maju ke depan. Nah, ini insya Allah kalau kita yayasan luar biasa. Nah. Kemudian disinggung oleh Eli tadi, kita nak terima siswa baru. Bisa juga lewat online. On aku itu. Ada juga on tuh di pucuk di atas. On the table. Our friend is on the table. Karena aku di atas meja on. Ada juga on tuh kalau lampu tuh hidup. Nah, kalau off mati. Nah, jadi jangan coba-coba kamu ngomong off, I'm off, saya mati. Nah, jadi online artinya dia bisa lewat internet, bisa lewat WA, bisa lewat SMS. Nah, itu bisa dibuka baik SMP maupun SMA. Program kan Pak coding untuk online tuh dengan hadiah dibuka gitu kan online. Jadi kalau bisa masukkan dalam pengumuman itu bisa via online, nah, bisa langsung mendaftar ke tempat mendaftar. Itu yang pertama. Kemudian perlu juga kita sebenarnya SMA lah punya modal. Kalau Pak Pordi ini mengarahkan anaknya ke SMA, berapa jumlahnya? 50. 51. Baiklah, kita nanti yang 10% kita kenal ke mana. Nah, 40 orang modal dari SMP langsung dilimpahkan ke SMA, tapi SMA lah itu. Nah itu tuh apa? Jadi tinggal mengarahkan. Kalau memang perlu pakai aku di depan wali murid atau depan siswa nggak ngomong, jadi bersama untuk meyakinkan mereka. Nah, itu. Jadi kita bilang, itu modal pertama. Kemudian kita mendatangi SD dan SMP atau MTS. Nanti ke sekolah-sekolah gitu. Yang pertama pamit dengan kepala sekolahnya. Jangan asal nyebar-nyebaran baik. Karena waktu aku pengawas SMA, SMK dan SMP, udah tadi kepala sekolah. Kalau nak masukkan anak, kalau ke SMP, SMA Yadika itu stand. Masuk ke tempat yang sekolah-sekolah Islam ini yang bahkan terlupa dulu gedung yang kampus itu. Kabarnya nak jual. Kalau di Yayasan Pacak Mulinya besar, hebat, kurusnya siswa 15-an orang. Karena aku paling benci anakku. Kan dekatan bayar itu SMK dengan Yadika dengan rumahku. Dulu setiap zuhur, asar, maghrib, azan ditekiknya di musola, zikir panjang zikir pendek, pecah Islamnya. Begitu doa minta aku loh. Ini kira itu Islam. Doa kan ngumpul ke masyarakat situ. Bukan Yadika tuh pokoknya Yayasan Hati Karya kalau bukan ini. Pokoknya bukan Yayasan Pendidikan Kristen, maka itu Kristen. Aku yang setelah aku tahu itu, sudah di kepala sekolah. Tak usah giring ke anak itu.
ke jadikan masukkan ke PGRI apa itu atau Sentosa kalau di dapat negeri ya nggak banyak diterima ini. Nah jadi perlu itu kepala sekolah itu dirangkul. Kalau kepala sekolah itu biasa masih ngomongan. Nah jadi perlu kita mendekati kepala sekolah bahwa di sini ada SMP, ada SMA. Minta tolong sampaikan pengumuman ini kepada anak-anak dan arahkan itu. Nah, jangan kita nyebar-nyebar yang liar itu. Jadi kepala sekolah itu ya perlu kita rangkul. Nah itu yang pertama. Jadi berarti kita menemui kepala sekolah baik SD maupun SMP atau MTS. Itu utama. Jadi pengumuman yang selebaran itu tidak diremas-kemas oleh budak, taruhnya kotak sampah. Nah, kalau dia senang dengan kita, dicium-ciumnya barangnya. Oh ya, aku nak masuk ke sini aku. Mbak, aku nak ke Mbak. Tapi kalau dia tidak setuju, tidak senang, taruhlah kita menerima surat cinta dengan cewek kita. Oh, susah nih kalau basah. Itu lagi nih kira. Jadi lembaran pengumuman itu kalau salah kita menempatkannya, salah nyampaikannya, itu jadi kotak sampah. Bahkan jadi latrina. Nah, jadi berarti perlu kita menggelitik hati orang itu. Nah, itu kepala sekolah dan guru-gurunya. Oh, impias online, kemudian kita datangi kepala sekolah SD, SMP, dan MTS. Mana aku belum pantau, banyak kan? Banyak. Kalau SD-nya banyak. Nah itu perlu itu. Kemudian bisa juga kita lewat radio. Radio itu kita kedua, namanya radio Sukses. pemerintahan. Gratis kalau dulu. Kalau aku yang minta, karena cuma kita juga, cuma mau uang penyiarnya. Kalau ngomong, silakan ini. Karena apa? Radio itu masih dipakai kalau dusun-dusun. Di selendang kawan sambil nangkok malam. Radio. Kalau di kota-kota ini lah banyak pakaian. Kalau dusun-dusun masih muter radio. Yang radio sukses, radio sana. Nah itu perlu juga. Lalu di samping itu juga ada apa? Spanduk ini kurang efektif sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau di pasar itu baru 3 hari baru turun kawan. Iya. 3 hari turun kawan oleh KTP. Kadang-kadang diambil kawan malam hari. Ini buat kawan sampah untuk mandi di bogan. Nah, jadi kemudian apa tadi via online temui kepala sekolah, kemudian spanduk, kemudian radio. Nah yang tidak kalah pentingnya kita mendekati pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat. Nah, kalau ada ceramah kita sentil. Kalau ada ceramah sebelum Jumat, tidak usah kita nak ceramahkan begini, tidak. Kami dari Pondok Pesantren An-Nur. Nah, itu yang kita pantau ya, bukan? Nah, sengaja kami safari Jumat. Nah, wajah pula dari ceramah itu. Nah, lu gitu. Silakan programkan. Kalau di sini masjid kalau kebetulan atau tidak berbenturan di Batu Raja, silakan. Aku siap. Sibuk senang buka sebelah. Nah, siap di masjid mana? Nah, lagi itu itu termasuk iklan juga itu. Iklan. Iya. Nah, kalau selama tadi katanya belum pernah ada tuh dari
Ponpes An-Nur. Nah ini rupanya ada kan. Nah, memang kalau Saku Tigo, ini kami akui, kalau Saku Tigo kayak di rumah ini itu unggulannya Ori dan Ori. Tapi kalau Pondok Pesantren Sri Bandung itu unggulannya ceramah. Nah, kayak Haji Dinaye itu tadi perusahaan kata kelas ya. Kami ceramah. Jadi kami unggulannya di situ. Adanya pelatihan untuk ceramah itu, namanya muhadharah Sri Bandung. Ya, Sri Bandung. Itu ya. Sudah itu mengkaji kita gundul Sri Bandung. Kalau Sapo Tigo, kami tak lo. Kalau dia ngaji, kalau tulah itu kami. Nah itu. Jadi memang ada unggul-unggul. Iya. Nah, sudah itu kalau ciri khas pesantren itu bahasa Arab bahasa Inggris itu. Nah, itu bahasa sehari-hari. Jadi bagaimana kalau kita terapkan dulu di pesantren kita ini belajar bahasa Arab saya gitu. Ngomong. Apa wae pokoknya kita ngomong. Nah, aku nak makan pisang. Pisang maksudnya banana. Iya. Anda suka bahasa makan pisang? Biasanya buku ya makan. Kami karena dulu disilakan oleh di Awal kan jelas juga. Dia cuma kalau ninjur siang. Cuma dia sekarang itu 4 bahas. Itu sambil sana saja ya. Sana seremoninya. Perlu pendekatan ke masyarakat. Kenapa? Karena An-Nur ini sudah cacat. Aneh kan pernah bawa segala macam dia. Pernah dengar. Itu ada aliran isu makanya, aliran-aliran yang kata modern baru atau paham Wahabi segala macam dianggapnya kan. Nah, saudara jangan rusak anak kita sendiri. Kenapa? Pacak bapaknya dan tahlil ini orang. Iya. Mati saja bapaknya kalau diantaranya kuburnya beliau ijaknya dulu. Doa itu bid'ah haram. Baik. Nah, ini pendekatan ke tokoh-tokoh agama, ke masyarakat itu. Jadi memperbaiki apa yang selama ini tadi dianggap orang yang aliran baru atau aliran sesat tadi. Jadi perlu kita aku di satu-satu ini yang perlu kita jadwalkan satu-satu kita pendekatan. Kalau agama ini, ya kalau ada kesempatan yang ngomong. Nah, jadi omongannya itu, masih dipercaya diyakin. Itu perlu kita. Jadi silakan cetak pengumuman. Nah, bersatu alhamdulillah SMP SMA. Nah, tapi aku minta karena SMA dia besar. Kalau masih SD masih kecil. SMA ini rawan narkoba, rawan minuman. Jadi salah satu di dalam pengumuman itu dia bebas narkoba. Nah, bebas ini. Jadi jangan perlu kali buat pernyataan. Kalau sudah masuk ke sini dulu narkoba itu, taruh dikejar-kejar polisi. Gurunya dikejar polisi. Nah, pertama jangan buat pernyataan yang memang bebas tidak ada. Jadi kita adalah suatu saat dia bawa narkoba, mau apa-apa, karena narkoba ini yang pertama gratis. Hidupnya dulu dipancingnya, kaki baru ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, aku banyak malingnya. Jadi pakai budak malingnya, duit budak malingnya, itu rusak itu. Jadi dia tidak terlibat kejahatan dan tidak terlibat di bawah narkoba. Itu masukkan situ. Siapa-siapa yang kirim narkoba jangan masuk sini. Yang kedua, jangan sudah nikah. Ada yang sudah SMP sudah nikah. Jadi semuanya untuk kami. Tamat dia sama dia, tak lanjut kawin baik dengan itu, maju kawin. Nah jangan sampai sudah telah nikah, dia nanti masuk ke sini. Jadi memang dia masih
meminjam hadisnya. Nah, itu perlu dimasukkan dalam omongan itu. Silakan kami lah Ustaz Fudila dengan Eli itu lah. Jadi ya kita lanjutkan. Bagus itu lah. Nanti insyaallah. Nah, itulah kira-kira informasi tentang strategi kita, cara kita untuk menerima siswa baru baik SMP, SMA. Untuk mendapat barokahnya cuma Fatihah. Fatihah itu kan pembukaan. Sudah itu surah yang paling mulia, paling tertinggi, paling hebat itu ada di surah Fatihah. Maka kalau orang sholat tidak masuk Fatihah, tidak sah sholat. Nah, jadi kita memulai mensetar, kita akan menerima sesuatu ini dengan barokah. Maca surah Fatihah bersama-sama. Wasyaril Fatihah wa bidakatil Fatihah bihadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tastajiba du'ana wa niyyatana wa hassil maqasidana wa sa'ir umurana umurud dunya wal akhirah wa qadi hajatana ya Allah. Amin. Kabulkan ya Allah hajat kami ya Allah. Amin. Wa qadi hajatana ya Allah. Amin. Hajatana ilaika katsir. Amin. Hajatana ilaika katsir wa ta'anu kami wa basir. Fataysirul 'asir 'alaika yasir. Kama yassartahu likafir min khalqika ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mudahkan ya Allah segala urusan kami ya Allah. Amin. Karena Engkau Maha memudahkan segala urusan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai, kita start dengan surah Al-Fatihah. Fatihah artinya pembukaan, dan kita buka dengan ucapan bismillah dan surah Al-Fatihah. Insyaallah kita berdoa seperti ini. Amin. Itu sekarang kita sendiri. Nah, kalau kita nak menerima satu ini, perlu ada petugas disebut dengan panitia. Panitia ini aku juga minta kepada 5 komponen ini. Nah, itu. Karena kami kalau 3 baik, nah ini. Aku kadang-kadang kalau istilah tukang cukup, manajemen tukang cukup. Jadi kalau ada pemimpin tidak berbagi-bagi tugas kepada yang lain, itu namanya manajemen tukang cukup. Coba tukang cukup ya. Dia telah cukur, dia telah menerima duit, dia telah nyusupnya, dia telah ngurutnya, dia telah ngipas-ngipasnya, dia galau. Itu namanya manajemen tukang cukup. Aku tidak kalah. Jadi kalau aku jadi pemimpin, aku nak berbagi tugas, berbagi rata, tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, jadi kami kalau orang 3 baik, di sini nerima siswa itu, ya sudah, nanti perlu kami minta bantuan, dari kelima unsur ini. Ini laku korek-korek, ini namanya ini usul kan, kaki ada usul saran ini. Nah, silakan mengatakan. Cuman aku punya alasan tersendiri. Yang pertama ini penerimaan SMA, ya. Kalau SMP kan berapa ya? SMA. Yang pertama unsur penasehat. Unsur penasehat ini
sudah barang tentu dari yayasan. Nah itu. Sudah barang tentu penasihat itu ya Bapak Dr. Haji Al-Hamidi sehat. Kemudian Kabinda Haji Suhada, kemudian Haji Darjan, Haji Tito, unsur penasehat. Kemudian Eli mana nih? Nah di mana waktu itu? Dia dari unsur yayasan bukan? Nah, jadi penasehat ini bisa dia mengawasi, dia menunjuk saran, bisa dia menunjuk usul, bagaimana baiknya. Nah, penasehat itu, dia nasihat itu. Diminta atau tidak diminta, dia berhak memberikan nasihat. Nah, apalagi diminta, mana ini solusi ini sama kan? Nah, jadi unsur kepengurusan yayasan aku minta sebagai penasehat. Kemudian bagaimana Pak Romza? Pak Romza penanggung jawab penerimaan siswa itu. Aku bertanggung jawab. Baik itu ke yayasan, ke pemerintah, apalagi kepada Allah. Aku bertanggung jawab. Itu dari kepala sekolah penanggung jawab kepanitiaan. Nah itu. Jadi Dr. Haji Romza Ahad ini termasuk penanggung jawab kepanitiaan. Siapa ketuanya? Nah ketuanya minta wakil ini. Ketua panitianya kalau aku tadi penanggung jawab, ketua panitianya Muhammad Zarin, sikat M Zarin BSC. Beliau ini kancelar. Nah, cuman dulu dia kepala sekolah. Pertama kepala sekolah Semia Trisakti. Bahkan memajukan Semia Trisakti itu dengan bahasa Arab atau Inggris setiap hari Minggu. Nah, termasuk kami. Akhirnya jaya. Begitu jaya, itu tidak kawan. Jadi kadang-kadang kalau berhasil kawan melupakan siapa yang berjasa ya. Karena berhasil ya. Kalau nak nanam padi, masih tadi pas panen, dilupakan kawan yang rumput, yang jawab, yang mumpuk dari Jaya, pernah Jaya. Dia mantan kepala SMEA. Kalau urusan siswa, beliau ini aku pahamnya. Dari tahun 90 kami sekanco, aku dengan dia. Baik di mana, walaupun kelihatan hitam manis itu pun baik. Nah, itu. Urusan siswa, urusan kemasyarakatan, dapat diandalkan dia. Dia baca lobby-lobby dengan masyarakat pemerintah. Jadi aku minta karena beliau ini sebagai ketua umum. Kemudian pernah juga kepala Semia PGRI. Kemudian pernah dan sekarang ini masih dia kepala SMP terbuka dan SMA terbuka. Paket A, paket B, paket C. Kalau di Mentuo, Kades, Sekdes, Katuo, belum ada ijazah SMA, kan tak boleh masuk SMA kita, betul. Nah masuk pakai dia pada sekolahnya. Nah, jadi aku minta Pak Darin, kaki kita bahas, itu usul aku namanya. Beliau ini sebagai ketua. Nah wakilnya dari unsur SMP, Al Ustaz Fadilatul Ustaz Kurdi sini. Aku minta wakilnya. Nah, karena dari SMP itu ke SMA itu dia yang mengelola. Nah, itu memang putra daerah ya. Jadi perlu untuk wakilnya kita minta dari SMP. Sekretarisnya operator kita. Ini SK yayasan. Nah, jadi kita sekretarisnya aku minta Ardian ini.
Aku belum tahu yang kualitas dia. Nah, jadi ketunjukkan. Kami dipelajari, dididik, karena dia mahir. Kalau urusan bangunan, kalau betul itu bacanya yang pendek dipanjangnya, yang panjang dipendek. Ini yang urus bangunan. Itu sekretaris. Kemudian wakil sekretaris aku minta dari komite. Jadi teman beliau ini operator SD. Jadi berarti ketuanya dari unsur SMA, sekretaris dari unsur A, wakilnya dari unsur SMP, kemudian wakil sekretarisnya dari unsur komite kemasyarakatan. Nah, kemudian bendahara siapa itu? Tidak tahu. Aku dari SMP bukan. Nah, jadi bendahara aku belum tahu siapa yang kira-kira di sini. Belum tahu. Kemudian anggotanya kita minta dari SMP untuk standby sini. Tapi di musim ini, jangan sampai dari batu lagi. Dari SMP. Jadi yang aku yang datang ini, yang kami aku datang untuk standby. Jadi jangan lagi. Kalau misalnya dia termasuk panitia SMP, dia jangan pisahkan. Jadi dia khusus SMA. Jadi kalau kamu ingin buat panitia, jangan lagi pakai yang aku minta tadi. Dia khusus saya. Kalau misalnya kami terlambat datang atau kami balik cepat, kau tahu ada yang datang, ada standby. Dia ada standby di samping. Nah, jadi itulah gambarnya. Jadi unsur penasehat dari yayasan, penanggung jawab kepanitiaan itu saya sendiri selaku kepala SMA Islam Terpadu. Kemudian ketua panitianya Pak Sarin, wakil ketuanya Pak Putih Susilo, hadiah sampai sekretarisnya, wakil sekretarisnya. Kalau kami bertiga, kalau balik ada sekretarisnya, ada wakilnya. Masih kan kena tulah jaring tangguh tadi. Nah, kalau ikan kira-kira baca tadi. Kemudian penaharannya belum, aku tahu siapa. Nah, kalau baca penaharan jantan. Kalau ada nanti ya kata hobi. Karena kalau jantan ini kalau cak doi itu agak pakam juga di kantor. Kalau Tino ini pasti minta kawal nih. Nah, ngawalnya siapa? Kalau suami itu lah dulu, anak turun. Jadi khusus untuk panitia. Kalau kita satu pintu. Jadi bendahara itu satu, nah dia tuh lah. Minta duit, kemana duit, lapor duit, kira-kira itulah sekedar usul aku, saran aku, konsep bahasa menjadi konsep kan. Nah, pengesahannya kita bahas dalam saran usul. Kalau lah aku setuju tinggal nama dan kurang. Itulah ini namanya panitia kecil. Kira jadi ya, itu nih. Demikianlah sambutan sekaligus pembentukan panitia yang telah kami usulkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini kiranya bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf kalau di sana sini ada yang kurang pantas, kurang layak, kurang sopan, dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membacakan susunan panitia penerimaan siswa SMA IT Ponpes Anur Keraton. A. Penasehat Dr. Andes Haji Al-Hamidi SOS MSI. 2.
Haji Suhada. 3. K. Haji Darjan. B. Penanggung jawab Dr. Andes Haji Romza. Ketua Penerimaan C. M. Zahrin BSC. Sekretaris Hadian Sapri. Wakil Sekretaris Edi Darmawan. Bendahara Willy. Nah, untuk anggotanya belum ada isinya ini.